Data penjualan menunjukkan Xiaomi mencatatkan pangsa pasar terbesar untuk smartphone di Indonesia selama 2025. Angka penjualan lebih tinggi dibandingkan merek lain seperti Samsung dan Apple. Perusahaan teknologi asal China, Xiaomi, menguasai pasar smartphone Indonesia selama tahun 2025. Data penjualan menunjukkan Xiaomi menjadi merek terlaris di segmentasi smartphone mengalahkan brand global lainnya. Data penjualan menunjukkan Xiaomi mencatatkan pangsa pasar terbesar untuk smartphone di Indonesia selama 2025. Angka penjualan lebih tinggi dibandingkan merek lain seperti Samsung dan Apple. Penggemar produk dengan harga terjangkau dan fitur menarik mendorong dominasi ini. Xiaomi dikatakan menggunakan strategi promosi agresif, kampanye digital, dan penawaran harga kompetitif. Ini membuat produknya menjadi pilihan utama konsumen di Indonesia, terutama pada segmentasi menengah ke bawah. Keberhasilan Xiaomi juga dipengaruhi kebiasaan pengguna Indonesia yang menyukai smartphone dengan nilai lebih baik antara fitur dan harga. Hal ini menjadi keunggulan saing produk di pasar lokal. Varian smartphone Xiaomi dengan layar besar, kamera tinggi, dan baterai awet menjadi favorit pengguna, menunjang dominasi di segmentasi yang paling laris. Industri smartphone di Indonesia terus menunjukkan perubahan dinamis dengan pangsa pasar bergerak sesuai preferensi konsumen terhadap harga, fitur, dan brand. Xiaomi saat ini memimpin tren tersebut. Dominasi Xiaomi selama 2025 menunjukkan bahwa smartphone dengan kombinasi fitur menarik dan harga kompetitif masih menjadi favorit pasar Indonesia. Kedepannya, persaingan di pasar smartphone diprediksi akan semakin ketat dengan masuknya lebih banyak varian dari berbagai brand global dan lokal. Berbagai sumber, IDX Channel. Perusahaan semikonduktor Microchip bersama produsen otomotif Hyundai mengembangkan teknologi jaringan baru 10Base T1S untuk kendaraan. Teknologi ini dirancang untuk meningkatkan komunikasi antar perangkat elektronik di dalam mobil dan mendukung kendaraan masa depan berbasis software. Perusahaan semikonduktor Microchip bersama produsen otomotif Hyundai mengembangkan teknologi jaringan baru 10Base T1S untuk kendaraan. Teknologi 10Base T1S merupakan bagian dari Automotive Ethernet. Sistem ini memungkinkan berbagai perangkat di dalam mobil seperti sensor, controller, dan sistem keselamatan terhubung dalam satu jaringan data yang efisien. Pengembangan ini menjadi penting seiring tren software-defined vehicle, di mana fungsi mobil semakin dikendalikan oleh perangkat lunak dan membutuhkan komunikasi data cepat dan stabil. Dengan arsitektur jaringan baru, jumlah kabel dalam mobil dapat dikurangi, sekaligus menurunkan biaya produksi dan mempermudah integrasi sistem elektronik kendaraan modern. Jaringan data ini membantu sistem ADAS, sensor, dan fitur otomatisasi mobil bekerja lebih terkoordinasi, sehingga respon kendaraan terhadap lingkungan menjadi lebih cepat dan akurat. Kolaborasi Microchip dan Hyundai menunjukkan industri otomotif bergerak ke arah mobil yang semakin terkoneksi dan berbasis data, di mana sistem elektronik menjadi komponen utama dalam pengembangan kendaraan masa depan. Pengembangan teknologi 10Base T1S menjadi langkah penting menuju mobil yang lebih cerdas dan terkoneksi. Dengan jaringan data internal yang lebih efisien, kendaraan di masa depan diharapkan memiliki sistem otomatisasi, keselamatan, dan fitur digital yang semakin canggih. Berbagai sumber, IDX Channel. Pemirsa, induk perusahaan Facebook Meta Platforms dilaporkan memangkas alokasi opsi saham tahunan bagi karyawannya sebesar 5% demi mengalihkan anggaran ke pengembangan kecerdasan buatan. Ya, kebijakan ini diambil seiring ambisi CEO Mark Zuckerberg untuk menggelontorkan miliaran dolar Amerika Serikat guna membangun infrastruktur data center berskala raksasa. Meta Platform kembali memangkas penghargaan berbasis saham bagi sebagian besar karyawannya untuk tahun kedua berturut-turut. Melansir dari Financial Times, pemotongan sebesar 5% ini dilakukan setelah tahun lalu perusahaan juga memotong alokasi saham hingga 10%. Langkah efisiensi internal ini selaras dengan proyeksi belanja modal Meta pada 2026 yang diperkirakan membengkak di kisaran 115 miliar hingga 135 miliar dolar Amerika Serikat. Sebagai bagian dari pengalihan sumber daya, bulan lalu Meta juga memberhentikan sekitar 10% karyawan di divisi Reality Labs. Unit yang sebelumnya fokus pada ambisi metaverse tersebut tercatat telah membukukan kerugian lebih dari 70 miliar dolar sejak 2021.
Kini, manajemen memilih fokus mengembangkan perangkat wearable serta membangun pusat data berskala gigawatt di berbagai wilayah Amerika Serikat, termasuk proyek di Louisiana senilai 50 miliar dolar. Adapun, untuk memperlancar ambisi teknologinya, Meta telah menunjuk Dina Powell McCormick sebagai presiden dan wakil ketua guna memperkuat kemitraan dengan pemerintah. Langkah strategis ini diambil untuk mengamankan dukungan politik dan investasi dalam pembangunan infrastruktur digital di bawah pemerintahan Presiden Donald Trump. Melalui reposisi ini, Meta berharap dapat unggul dalam persaingan AI di Silicon Valley meskipun harus melakukan pengetatan pengeluaran di sisi kesejahteraan karyawan. Berbagai sumber IDX Channel. Industri penerbangan Vietnam menunjukkan ekspansi besar. Sejumlah maskapai menandatangani kesepakatan pembelian total 90 pesawat Boeing dengan nilai sekitar 508 triliun rupiah. Langkah ini menjadi bagian strategi memperkuat armada dan mengantisipasi lonjakan permintaan penumpang di masa depan. Industri penerbangan Vietnam menunjukkan ekspansi besar. Maskapai nasional Vietnam Airlines menandatangani kesepakatan senilai sekitar 8,1 miliar dolar Amerika untuk membeli 50 unit Boeing 737-8. Pengiriman pesawat dijadwalkan antara 2030 hingga 2032 untuk mendukung ekspansi rute domestik dan regional. Pendatang baru Sun Phuoc Airways juga menandatangani pembelian 40 unit Boeing 787-9 Dreamliner. Nilai investasinya diperkirakan mencapai 22,5 miliar dolar Amerika. Pembelian besar ini menjadi bagian dari strategi Vietnam memperkuat kapasitas penerbangan. Seiring proyeksi pertumbuhan jumlah penumpang dan pemulihan sektor pariwisata serta bisnis penerbangan. Dengan masuknya pesawat baru, armada Vietnam Airlines diperkirakan mencapai lebih dari 150 unit pada 2030, sekaligus memperkuat posisi maskapai di pasar penerbangan Asia Tenggara. Kesepakatan ini menjadi salah satu pesanan besar bagi Boeing, sekaligus menunjukkan Asia Tenggara masih menjadi pasar penting untuk pertumbuhan industri penerbangan global. Pembelian 90 pesawat Boeing menunjukkan ambisi besar Vietnam dalam mengembangkan industri penerbangan. Dengan armada yang terus bertambah, negara ini menargetkan peningkatan konektivitas pariwisata dan pertumbuhan ekonomi melalui sektor transportasi udara di masa depan. Berbagai sumber IDX Channel. Kembali bersama kami pemirsa, produsen makanan minuman olahan Nestle berencana melepas segmen usaha es krim kepada Froneri. Rencana pelepasan tersebut sejalan dengan fokus Nestle pada segmen usaha non-es krim. Raksasa produsen makanan dan minuman olahan asal Swiss, Nestle, tengah menjajaki pelepasan unit usaha bisnis es krim. Rencana tersebut menjadi bagian dari strategi perampingan perusahaan yang digagas CEO Nestle, Philippe Navratil. Produsen bumbu masak Maggi dan kopi Nescafe tersebut menyatakan sedang dalam pembicaraan lanjutan untuk melepas bisnis es krim di Asia, Kanada, dan sebagian Amerika Latin kepada Froneri, yang merupakan perusahaan pemilik merek Häagen-Dazs. Froneri merupakan perusahaan patungan yang didirikan Nestle bersama firma investasi asal Eropa, Pai Partners. Nestle saat ini memegang 50% saham di Froneri yang pada Oktober tahun lalu memiliki valuasi sekitar 15 miliar euro. Nilai valuasi tersebut tercapai setelah investasi dari Goldman Sachs dan lembaga investasi milik pemerintah Abu Dhabi yakni Abu Dhabi Investment Authority. Kedepan, Nestle berencana memusatkan perhatian pada segmen bisnis kopi, makanan hewan peliharaan, nutrisi serta makanan ringan. Strategi ini sejalan dengan kinerja kuartal 4 2025 yang mencatat pertumbuhan penjualan melampaui ekspektasi pasar. Berbagai sumber IDX Channel.